Shabbat Shalom, Yeladim semua. Berjumpa kembali kita pada Syabat Pekan Parasat Vayechi. Ya, Mora akan tunjukkan ya slide-nya. Ya, Parasat Vayechi ini slide yang nanti akan kita pelajari. Nah, ini dia. Ya, Parasat Vayechi. Ya, di sini ada cara penulisan Ibrani Vayechi. Ada huruf Vav, Yud, juga Chet dengan tanda patah, shefa, dan kirik. Ingat, tanda kirik kita baru pelajari pekan lalu ya. Fayeki. Artinya apa? Dan ia hidup. Ia ini mengacu kepada siapa? Nah, kita akan baca ya. Ia ini menceritakan kepada ianya siapa ini? Ya, apakah Bapak Yakov? Apakah Yosef? Ya, kita akan sama-sama baca di kitab Kejadian 47 ya. Nanti ayat 28 dan seterusnya. Ya, sebelum kita membaca ya, kita sama-sama akan berdoa. Avinu Sheba Shamaim, terima kasih Engkau mempertemukan kami kembali pada acara kami bersama Syabat Yeladim. Kiranya Engkau memberkati para Yeladim semua dalam belajar bersama-sama pada Parasat Hayeki ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa belajar bersama dan juga penyertaan perlindungan-Mu bagi kami semua. Dari pekan ke pekan, dari syabat ke syabat, dari parasat ke parasat, kami dilindungi, disertai, dan diberkati oleh Hashem. Terima kasih Hashem, doa ini kami alaskan di dalam merit Masih kami Yesua. Amin. Ya, Yeladim semua, yuk kita baca. Ya, kita baca dari kitab Kejadian 47 ayat 28 sampai 31. Dan Yaakov masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yaakov, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf atau Yosef dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yaakov, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yosef pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Jadi tadi yang dimaksudkan dengan kata ia itu ya merujuk kepada menceritakan tentang kehidupannya Bapak Yakov ya. Baik, kita akan ke slide-nya. Baruch Hashem ya, selama kita Beresit kita sudah belajar parasat dari parasat Beresit sampai parasat terakhir dalam kitab Beresit yaitu parasat Vayeki. Ya, Baruch Hashem. Kita semua sudah belajar bersama-sama. Yuk, kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari parasat Vayeki ini. Sebentar. Ya. Nah, di layar Yeladim semua ada parasat Vayechi, ya. Ya, gambar slide-nya yang kita sama-sama akan pelajari. Nah, Bapak Yakov begitu bersuka cita karena keluarganya sudah bersama-sama kembali, ya. Selama 22 tahun Bapak Yakov tidak tahu ya anaknya yang dia kasih itu Yosef itu bagaimana nasibnya, keberadaannya, ya. Yosef menghilang selama 22 tahun dan selama 22 tahun itu juga Bapak Yakov coba lihat di gambar ya. Aduh, hatinya hancur, hatinya sedih ya. Jadi Bapak Yakov berada dalam kesedihan selama 22 tahun karena kehilangan anaknya Yosef. Ya, kita sudah tahu ceritanya ya. Yosef ini digambar, ingat nggak yang dimasukin di dalam sumur, ya, yang penuh ular dan kalajengking oleh kakak-kakaknya.
Ya, dan seterusnya ceritanya kita sudah belajar dari parasat sebelumnya. Selanjutnya, ya, ada 17 tahun masa sukacitanya Bapak Yakov ya, setelah keluarganya kembali ya dipertemukan dengan Yosef ya. Ya, kita baca ini Ibraninya. Apa ini? Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim Shefa Esre Shana. Artinya 17 ya. Terdapat 17 tahun masa yang tof. Tof masa yang baik ya. Di mana Bapak Yakov ya reuni kembali dengan anaknya Yosef. Sama-sama belajar Torah di Mitzrayim. Ingat ya, pekan lalu kita belajar bahwa Bapak Yehuda disuruh membangun Bet Midras ya. Nah, di Bet Midras ini, di Tanah Goshen, Bapak Yakov mengajari anak-anak dan cucu-cucunya. Ya, mereka belajar bersama Torah. Seperti kita juga sekarang sedang belajar Torah bersama-sama. Ya, jadi 17 tahun ini adalah 17 tahun yang paling luar biasa membahagiakan dan sukacita bagi Bapak Yakov. Dan ya, umur Bapak Yakov mendekati 147 tahun. Dan dia memanggil anaknya Yosef. Dia dengan suaranya yang sudah lemah, dia berkata kepada Yosef, nanti kalau hidup saya sudah tutup usia, sudah berakhir, saya mau dikuburkan di gua apa yang kita belajar bersama? Gua Makpela, ya, Mearas Makpela, ya, di mana leluhur-leluhurnya, ya, bapaknya, kakeknya juga dikuburkan bersama-sama di Gua Makpela. Dan Bapak Yosef mengatakan kesanggupannya, ya, saya akan melakukan apa yang diminta, kata Bapak Yosef. Selanjutnya, jadi anaknya Bapak Yosef Efraim, dia senang ya belajar Torah dengan kakeknya, Bapak Yakob. Suatu hari, ketika dia sedang belajar bersama, dia melihat bahwa kok kakeknya ya sudah lemah sekali dan dia cepat-cepat lari ya ke Bapak Yosef, ayahnya. Dia bilang, ayah, ayah, kakek ya, kakek kelihatannya sudah lemah sekali ya dan eh, kita harus cepat-cepat ya menengok kakek bersama ya. Lalu pergilah mereka menengok Bapak Yakob. Dan Bapak Yosef membawa dua anaknya. Siapa namanya? Efraim dan Manasye. Yang paling tua itu namanya Manasye, dan yang paling bungsu adalah Efraim. Ya, lalu Bapak Yakov mengatakan, Efraim dan Manasye, saya sangat mengasihi cucu-cucu saya ini yang akan saya anggap seperti anak saya sendiri. Ya, seperti ya Ruben dan Simon. Ya, ya, lalu apalagi yang dikatakan? Oh, Bapak Yakov memanggil cucunya dan Bapak Yakov memberkati cucunya, Efraim dan Manasye. Bapak Yosef menempatkan Manasye yang baju biru ini ya sebenarnya di dekat tangan kanannya Bapak Yakov. Lalu Efraim yang baju hijau ya di sebelahnya tangan kirinya. Tapi ada sesuatu yang unik terjadi ya ketika Bapak Yakov memberikan berkat kepada Manasye dan Efraim, tangannya itu di switch. Jadi terbalik begini ya. Harusnya kan begini nih ya. Memberkati Manasye dengan tangan kanan memberkati Efraim ya. Ternyata di switch. Tangan kanannya Bapak Yakov ya memberkati Efraim dan tangan kirinya malahan memberkati Manasye. Ya, lalu Bapak Yakov memberkati ya Efraim dan Manasye dengan ya cara seperti ini dan Bapak Yosef pun melihat Bapak Manasye adalah anak paling tua ya. Tolong taruh tangan kanannya di atas Manasye. Lalu Bapak Yakob mengatakan apa?
Saya tahu. Ya, Hashem akan memberkati Efraim dan keturunannya. Ada banyak orang-orang yang luar biasa. Maka dari itu, kenapa saya taruh tangan saya kepada Efraim seperti ini, walaupun dia yang paling muda. Oh, ada alasannya ya, ya Ladin ya. Nah, setelah itu Yakov juga memberkati ya dengan berkat yang namanya Hamalach Hagoel ya. Hamalach Hagoel ini adalah berkat perlindungan ya, berkat penyertaan Hashem ya dan perlindungan dari mara bahaya ya. Jadi berkat di mana meminta Hashem mengirimkan malaikatnya ya untuk melindungi dan menyertai Efraim dan Manasye. Jadi kita pun bisa berdoa kepada Hashem meminta birkat Hamalak Hagoel. Ya, Mora juga berdoa supaya birkat Hamalak Hagoel ini diberikan Hashem kepada Yeladim semua ya. Kemanapun Yeladim beraktivitas, di rumah, di sekolah, main bersama teman-teman, atau dengan keluarga, ya kemanapun Yeladim pergi kiranya Hashem memberikan malaikatnya untuk menjaga dan melindungi Yeladim semua. Amin. Jadi kita semua belajar ya berkat Hamalak Hagoel ya. Ya, setelah itu ya Bapak Yakov mengumpulkan anak-anaknya. Bapak Yakov bilang, saya mau memberitahu sesuatu rahasia yang luar biasa, penting sekali tentang Mosiah. Ya, kapan Mosiah itu datang? Ya, jadi dipanggil semuanya. Ya, wah ini luar biasa ya. Sampai sekarang pun kita menanti-nanti kapan Mosiah datang ya. Semuanya semuanya luar biasa eh, excited. Semuanya luar biasa pingin tahu nih apa ini rahasianya ya. Kapan Mosiah datang? Bapak Yakov akan kasih tahu. Tapi ketika Bapak Yakov mau mengucapkan rahasia itu tiba-tiba ya dia lupa. Hasem izinkan Bapak Yakov lupa kapan kedatangan Masiah ya, kapan kedatangan Masiah Mesias kita. Jadi rahasia ini akhirnya menjadi tetap rahasia sampai hari ini, sampai sekarang. Ya, tidak ada yang tahu kapan kedatangan Mesias, hanya Hashem saja, Bapa di surga yang tahu kapan Mesias datang. Jadi, Iladim dan kita semua, kita tetap menantikan ya. Kita setia ya kepada Hashem, belajar Torah, dan menantikan kapan Mesias itu akan datang. Ya, selanjutnya. Nah, ya, Bapak Yakov mengumpulkan anaknya, ya, dan Bapak Yakov ini mendapat nubuatan bahwa apa yang akan terjadi, ya, bahwa anak-anaknya akan kembali ke Eretz Israel, ya, ke tanah Israel, ya, ini di kotak hijau ada tulisan Eretz Israel, pasti kalian bisa baca, ya, bahwa di masa mendatang anak-anak cucu-cucunya akan menetap di Eretz Israel, ya, dan mereka akan kembali ke Eretz Israel, ya. Jadi ini berkat ya, ya, suatu berkat ya tentang anak cucunya yang akan kembali dan menetap di Eretz Israel. Ya, dan Bapak Yakov memanggil 12 anak-anaknya laki-laki semua dan setiap anak diberikan berkat khusus bagi setiap anak. Apa ini di kotak biru? Baca. Berahah. Ya, berkat. Oke. Anak pertama, Ruben. Berkat untuk Bapak Ruben adalah Bapak Ruben, engkau adalah anak pertamaku, ya. Tapi engkau seringkali bertindaknya terlalu terburu-buru. Jadi, Bapak Ruben disarankan dan diberkati untuk menjadi tenang dan bisa berpikir sehingga Bapak Ruben pun bisa melakukan misinya dalam kehidupannya, ya.
Itu untuk Bapak Ruben. Di sini gambarnya Bapak Ruben ya main ya. Coba kalau kalian buka keran, air langsung sur, langsung turun kan? Ya, ini Bapak Ruben dinasihatkan jangan terburu-buru sehingga dia dapat berpikir dengan bijaksana dan dapat menyelesaikan misinya dalam hidupnya. Selanjutnya, nah dipanggil dua saudara, Bapak Simon dan Bapak Levi, ya. Lalu berkatnya adalah Bapak Simon, bahwa sukumu akan menjadi pelajar-pelajar Torah yang luar biasa atau Torah scholars ya, Torah scholars, pelajar-pelajar Torah dan bahkan akan menulis Torah ya, ya, dan mereka akan berpergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan Torah dan mengajarkan Torah ya di Eretz Israel ya. Baruch Hashem luar biasa. Dan Bapak Levi berkatnya dikatakan Bapak Levi akan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk mengumpulkan persembahan kepada Hashem. Wah, mulia sekali ya tugasnya Bapak Levi ya, mengumpulkan persembahan untuk Hashem. Ya, persembahan atau hadiah ini dalam kotak biru kita baca matanot. Dan untuk Bapak Yehuda, birkatnya adalah Bapak Yakov bangga sekali dengan Bapak Yehuda karena Bapak Yehuda ya dalam upayanya untuk membela Binyamin ya, kita ingat ya, Bapak Yehuda lah di Parasa pekan lalu yang bicara kepada Yosef saudaranya. Waktu itu mereka belum tahu bahwa Yosef adalah saudaranya, dikiranya hanya pemimpin di Mesir. Ya, Bapak Yehuda membela Binyamin. Maka dari itu Bapak Yakob memberkati Bapak Yehuda ya dengan berkat bahwa Bapak Yehuda itu menjadi seorang yang berani seperti Arye atau singa ya, dan keturunan Bapak Yehuda ya akan menjadi raja-raja ya, Raja David, Raja Slomo, bahkan Raja Mesias kita akan diturunkan dari keturunan atau suku Yehuda. Wah, luar biasa ya. Nah, ini yang di kotak biru ini atau purple ini Aryeh, artinya singa. Singa dari Yehuda adalah Mesias kita. Baruch Hashem. Dan Bapak Zebulun. Bapak Zebulun akan tinggal di dekat laut ya, dan Bapak Zebulun juga akan berlayar, berdagang, menghasilkan banyak sekali penghasilan dan uang. Dan uang ini digunakan untuk apa? Menopang Bapak Isakar yang belajar Torah. Ya, jadi kesef atau uang yang didapat oleh Bapak Zebulun dari hasil berdagangnya, ya, atau dari hasil pekerjaannya akan dipakai untuk membantu Bapak Isakar yang belajar Torah. Nah, Bapak Isakar keturunannya ya akan menjadi pelajar-pelajar Torah yang luar biasa ya. Torah scholars ya, Torah scholars ya, para sages, para kasal, rabi-rabi besar yang ya Bapak Isakar ini dilambangkan seperti hamor atau keledai. Maksudnya apa? Bahwa keledai itu dia mengangkut beban-beban yang berat. Dan ya Bapak Isakar ini keturunannya yang merupakan pelajar-pelajar luar biasa dari Torah itu bisa belajar Torah ya, membuka rahasia-rahasia yang sulit ya di dalam Torah ya, luar biasa ya. Wah, Bapak Isakar dan Bapak Dan. Bapak Dan lambangnya ini seperti ular. Maksudnya apa? Adalah seperti ular ya, yang menggigit musuh-musuhnya. Jadi keturunan Bapak Dan akan menjadi prajurit-prajurit ya, pahlawan yang kuat seperti contohnya Simpson. Lalu Bapak Gad juga menjadi pahlawan-pahlawan keturunannya yang nantinya di masa mendatang akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke Eretz Kanaan. Wah, mereka akan berjuang luar biasa menumpas musuh-musuhnya. Lalu Bapak Asher, ya berkat buat Bapak Asher apa?
di wilayah Bapak Asher akan banyak tumbuh pohon-pohon zaitun dan pohon zaitun ini ya akan buah zaitunnya akan dipanen dan nanti diperas. Perasan yang pertama akan dibawa untuk menyala ke Beit Hamikdas untuk menyalakan menorah di Beit Hamikdas. Wah, luar biasa ya. Ini menorah ya. Ya. Nah, lalu Bapak Naftali. Berkat untuk Bapak Naftali adalah Bapak Naftali ini memiliki kemampuan ya. Sukunya memiliki kemampuan yang cepat dalam berlari seperti rusa. Akan pergi membawa pesan dari satu tempat ke tempat lain. Dan wilayah suku Naftali ya akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang enak ya, enak dan manis ya, luar biasa ya. Dan Bapak Yosef ya, Bapak Yosef ya, jadi Bapak Yakov memberi berkat dan mengatakan, Yosef, engkau waktu itu kau sendirian di Mitsraim, di Mesir. Tapi engkau kupuji karena tidak melupakan Hashem sang pencipta ya. Jadi Bapak Yakov memuji juga Bapak Yosef bahwa tidak membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudara sudah berbuat jahat, ingat ya, Bapak Yosef dimasukin di sumur, dijual, tapi dia tidak membalas dendam. Ya, jadi sebagai upahnya ya berkatnya adalah tanahnya Bapak Yosef ya, tanah Efraim dan tanah Manasye, suku Manasye itu akan menghasilkan sumber mata air ya yang akan mengalir, membuat subur tumbuh-tumbuhan dan akan membuat banyak buah-buahan tumbuh ya yang luar biasa enaknya. Ya, ini kotak merah adalah perot ya, buah-buahan. Ya, nih lihat buah-buahan. Dan selanjutnya apa? Binyamin yang terakhir ya. Berkat buat suku Benyamin apa? Bahwa di wilayah suku Benyamin akan dibangun apa ini? Yang Ladim tahu semua ini apa? Coba kasih tahu Morah, gedungnya apa ini? Beit Hamikdas ya, akan dibangun Beit Hamikdas di wilayah suku Benyamin. Luar biasa ya. Wah. Nah, kita tibalah di waktu di mana ya Bapak Yakov tutup usia ya Bapak Yakov tutup usia dan uniknya bangsa Mesir menangisi Bapak Yakov ya berduka selama 70 hari ya mereka tahu bagaimana luar biasa baik dan sadiknya Bapak Yakov karena keberadaan Bapak Yakov di Misraim, di Mesir, mereka pun juga diberkati. Jadi mereka sedih kehilangan Bapak Yakov. Dan seperti janjinya Yosef kepada Bapak Yakov pun dikubur ya di Gua Makpela. Anak-anaknya datang semua menguburkan Bapak Yakov dan raja-raja juga datang. Pemuka-pemuka ya, suku-suku datang lihat ya di atas peti ya yang membawa tubuh atau jasad Bapak Yakov terhadap ada mahkota-mahkota yang ditaruh sebagai lambang penghormatan kepada Bapak Yakov. Dan Firaun pun Faro mengizinkan untuk keluarganya Bapak Yosef ya dan kakak-kakaknya membawa dan menguburkan Bapak Yakov ke Makpela ya. Nah, ini kita udah belajar ya Makpela sebelumnya ya bahwa di sini juga adalah peristirahatan terakhirnya Adam, Hawa, lalu Bapak Abraham, Ibu Sarah, lalu ada Bapak Yitzhak, Ibu Rifka, dan ada Bapak Yakov dan juga Ibu Lea ya beristirahat di sini ya makamnya. Nah, selesai sudah menyelesaikan penguburan dan semua keluarganya anak-anak Bapak Yakov kembali ke Mesir, Misraim, dan Yosef tetap berbuat kebaikan di Misraim memberkati sampai
Akhirnya Yosef pun, Bapak Yosef tutup usia di umur berapa? Coba ada yang tahu nggak? Nah, di umur berapa? Oh, Bapak Yosef tutup usia di umur 110 tahun, ya. Dan Bapak Yosef ya sebelum tutup usia dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, ya, bila saya tutup usia, tolong bawa tulang-tulang saya dan kuburkan di Eretz Israel, ya. Ya, jadi itu permintaan terakhirnya Bapak Yosef. Namun yang terjadi apa? Ternyata tubuh Bapak Yosef itu diambil oleh tentara Mesir, ditaruh di dalam peti ya, seperti yang terbuat dari tembaga yang berat, lalu dimasukkan ke Sungai Nil. Jadi tidak boleh ya, malah disembunyikan karena mereka menganggap bahwa Bapak Yosef ini seseorang yang membuat berkat ya, yang memberikan berkat kepada Misraim, jadi harus tetap tinggal di Misraim. Ya, padahal ini sesuatu yang berbeda dengan permintaan terakhirnya ya, Bapak Yosef ya, untuk keluarganya nanti membawa dia dan dikubur di Eretz Israel. Jadi kalian lihat ya di gambar ini, tentara Misraim membawa, ditaruh di satu peti yang berat ini ya, lalu dimasukin di Sungai Nil ya, dan tidak bisa, keluarganya Bapak Yosef saat itu hanya bisa melihat saja ya, tidak bisa berbuat apa-apa karena ini tentara Mesir yang menyimpan ya, ya dengan sengaja ya, oleh perintah penguasa ya, untuk menguburkan Bapak Yosef itu di Sungai Nil. Nah, ini ceritanya bersambung ya. Nanti apa yang terjadi? Bisakah tulang-tulang Bapak Yosef dibawa ke Eretz Israel? Nanti kita akan lihat ya di parasat-parasat mendatang. Ya, dan nah, Baruch Hashem. Ya, kalian sudah menyelesaikan kitab Bereshit. Masal Tov, ya Ladim semua. Ketika kita menyelesaikan suatu buku atau suatu kitab, ya, seperti tradisi dan kebiasaan bangsa Israel, kita menyebutkan hasak-hasak fenits hasek 3 kali ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Hasak, hasak, penis, hasek, hasak, hasak, penis, hasek, hasak, hasak, penis, hasek. Ya, yang artinya kuat, tetap kuat dan menjadi kuat. Engkau dikuatkan. Ya, ini tradisi dari orang-orang Yahudi Askenazi. Kalau orang-orang Yahudi Sephardik seperti Rabi Safira, Rabi kita, dan Noah Safira itu mengatakan 1 kali aja, Hasak Ubaruh, yang artinya tetap kuat dan tetap diberkati. Baruch Hashem, Masal Tov, Yeladim semua yang sudah menyelesaikan ya satu buku yaitu Kitab Bereshit. Kita sudah belajar apa? Penciptaan Adam dan Hawa, lalu binatang-binatang ya, kita hari pertama, kedua, ketiga pasti ada catatannya ya, ya Ladim ya. Lalu kita belajar tentang ya banjir besar, Nuh dan keluarganya ya, ya Noah dan keluarganya, dan Noah juga lihat ini karena dia terlambat waktu itu ya kasih makan, dia kakinya digigit makanya pincang waktu itu pertanyaannya Agate ya, Mora masih ingat ya, jadi ini di sini ya kenapa kakinya pincang waktu mau mempersembahkan korban ya. Setelah itu kita belajar apa lagi? Kita belajar tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah dengan mitzvah apa? Hak nasat orhim, artinya keramah tamahan, menyambut tamu. Dan mereka mengajarkan tentang Hashem ya, kepada tamu-tamu mereka. Dan mereka didatangi oleh 3 malaikat, ingin lihat ya digambar ya yang memberitahukan ya, memberitahukan bahwa akan kelahiran Ishak ya. Lalu apalagi? Ya, kita belajar tentang Bapak Ishak. Ya, ini kita lihat tentang bagaimana ya Eliezer menjemput Ibu Rifka. Ya, ingat ya Ibu Rifka, dan Ibu Rifka dibawa ya untuk menemui Bapak
Ishak dengan percepatan yang luar biasa ya. Ini kita lihat ya, perjalanannya jadi cepat maksudnya ya, untuk menemui Bapak Ishak. Dan kita belajar juga tentang si kembar. Siapa namanya? Bapak Esaf dan Bapak Yaakov ya. Kita ingat ya. Bapak Esaf yang berbulu warnanya merah, lalu Bapak Yakov yang senangnya tinggal di kemah dan belajar ya, belajar Torah ya. Kita lihat ya di sini. Dan ya, kita beberapa parasa yang lalu kita belajar tentang Bapak Yosef. Ya, Bapak Yosef yang dikasih oleh Bapak Yakov diberikan jubah yang luar biasa indah, dan ternyata kakak-kakaknya iri, ya dimasukkan ke sumur ya. Tadinya mereka punya suatu niat yang jahat ya, mau membunuh, tapi ternyata tidak jadi, dimasukkan ke sumur ya, dan setelah itu dijual ke Mesir, dan kalian semua sudah tahu ya ceritanya selanjutnya ya. Dan ya, inilah pelajaran kita ya, Parasat Vayekhi. Pekan depan kita akan belajar Parasat Shemot ya. Kita belajar Parasat Shemot ya. Luar biasa, Baruch Hashem ya. Kita akan masuk ke buku baru dan akan belajar juga parasa yang luar biasa ya. Nanti kalian juga pasti akan banyak mempelajari hal-hal yang luar biasa di parasah yang berikutnya. Hashem, ya Ladim semua, terima kasih ya atas eh, bisa konsentrasinya, kita belajar sama-sama, fokusnya untuk belajar sama-sama. Kiranya Iladim semua mendapat berkat ya dari pelajaran yang kita sudah belajar bersama-sama. Dan nah, ini dia ya. Nah, pekan depan kita akan belajar Parasat Shemot dan belajar tentang kelahirannya Moshe Rabenu ya. Dan oh ya, pekan lalu ada pertanyaan dari Agate ya, berapa lama waktu tempuh yang eh, waktu tempuh perjalanannya Bapak Yakov menuju ke dari tanah Kanaan ke Mitsraim ya. Berapa lama ya? Eh, jadi Morah menemukan bahwa itu bisa berminggu-minggu ya perjalanannya. Kalau dia stop berkali-kali ya akan lama ya, bisa berminggu-minggu perjalanannya Bapak Yakob. Ya, semoga jawabannya bisa membantu ya untuk Agate. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya Ladim, sebelum kita mengakhiri ya, ada satu PR yang Morah mau kasih, yaitu dari pelajaran huruf-huruf Ibrani. Kita kan belajar tentang nikut ya. Sebentar ya. Nah, ini dia ya. Di layarnya ya Ladim semua sudah ada tanda nikut ya. Tanda nikut yang kita akan pelajari hari ini adalah tanda nikut yang bunyinya U. Ada dua tanda nikutnya, yaitu ini yang namanya kubuts dan suruk ya. Kubuts itu kayak titik tiga ke bawah, lalu suruk itu seperti tanda vav, lalu ada titik di tengah ya. Ini karena dua-duanya bunyinya adalah U, jadi ya Ladim pelajarin aja sama-sama. Maksudnya dua tanda nikut ini bisa dipelajari bersama ya untuk pekan ini PR-nya, yaitu kubuts dan suruh ya. Latihan ya, menulis, menghafal kubuts dan suruh. Oke, luar biasa. Baiklah ya Ladim, kita akan menutup sahabat ya Ladim kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Abinu Sheba Shamaim, terima kasih untuk program kami Sahabat Yeladim ini. Kami bisa bersama-sama belajar dari para Satvayehi tentang kehidupan Bapak Yakov, akhir kehidupan Bapak Yakov yang memberkati anak-anak dan cucu-cucunya.
Terima kasih, kiranya kami juga bisa mengambil teladan dari kehidupan Bapak Yakob, Bapak Yosef yang begitu setia dan mengasihi Hashem. Kami juga ingin setia, mengasihi Hashem, dan juga belajar semangat dalam belajar Torah, belajar parasat dari pekan ke pekan, dari syabat ke syabat. Berkati Yeladim semua yang sudah begitu setia dalam belajar parasat. Kiranya Engkau memberikan perlindungan, penyertaan-Mu, diberikan kesehatan dalam pertumbuhan mereka, diberikan kepintaran juga dalam pelajaran mereka, dalam belajar di sekolah dan dalam belajar juga di rumah. Kiranya Yeladim juga bisa menjadi berkat buat orang tua papa mama, membantu papa mama, membantu guru dan juga teman-teman. Terima kasih untuk para Yeladim semua. Kami juga memberkati para orang tua yang sudah dengan setia dari setiap pekan, sahabat ke sahabat, memotivasi Yeladim untuk belajar bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati para orang tua dengan kesehatan yang baik, berkat-berkat dari Hasyamaim, untuk Parnasa, berkat penghidupan, hatslaka, kesuksesan dalam usaha pekerjaan dan apapun yang dilakukan, dan doa-doa yang Engkau jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Hashem. Kami berdoa juga untuk Yeladim yang mungkin membutuhkan doa kesembuhan refuah shlema. Kiranya Engkau menyembuhkan para Yeladim semua dan siapapun dari komunitas kami Ori Indonesia yang membutuhkan refuah shlema. Terima kasih Hashem, pertemukan kami kembali pekan depan dan kiranya Engkau melindungi, menyertai Yeladim dan orang tua semua. Dalam merit Masiah kami Yesua, kami alaskan doa ini. Amin. Toda raba, Yeladim semua. Sampai jumpa pekan depan ya. Shabbat Shalom. Katakan Shabbat Shalom kepada teman-temannya semua. Ya, katakan Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda raba.